Ada dua poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pembuangan limbah cair ke laut. Proses pembuangan limbah cair ke laut ini dimulai dari bulan September di mana ada proses uji coba pertama itu di 19 sampai 26 September. Kemudian dari proses uji coba tadi kita mulai menemukan penyu mati di area pembuangan limbah air bahang itu. Yang kedua, tadi sudah diputar video, sekarang ke tumpahan oli. Jadi bahwasanya ada tumpahan oli di sekitar di kebun petani penggarap yang ada di Teluk Sepang dengan luas sekitar 1 hektar. Sebenarnya ini tanggung jawab siapa gitu kan? Karena kita sudah melaporkan sana sini, tapi ini tidak ada juga tindakan yang nyata. Sedangkan yang terjadi di lingkungan di areal PLTU Batu-Batu Sepang itu tetap terjadi. Terkait masalah informasi yang disampaikan kawan-kawan Kanopi bahwa pihak PLTU memperoleh izin itu di bulan April, itu luput dari informasi kami. Saya selalu mengkritisi terkait masalah kematian penyu. Karena sepanjang berdirinya Provinsi Bengkulu, saya mengilustrasikan seperti itu, belum pernah kita temukan penyu mati sebanyak itu. Nah, harapan kita, ini akan menjadi koreksi kita. Termasuk masalah perizinan. Saya tegas saja, kalau memang tidak ada izin pembuangan limbah tersebut, saya sudah mewanti-wanti dan berulang kali menyampaikan media, lebih baik ditutup. Gitu aja, apa susah-susah. Dengan adanya pembuangan limbah seperti dikatakan oleh Kanopi tadi ya, bahwa PLTU belum beroperasi saja sudah membuang ratusan ton limbah ke laut. Lalu selain dari itu juga abunya atau debunya mencemari udara. Berarti di sini ada dua pencemaran, laut dan udara ya. Lalu tanah juga karena tadi ada tumpahan oli yang ditemukan. Jadi semuanya sudah tercemar ini. Tanah sudah rusak karena ada oli, laut sudah tercemar karena buangan limbah tadi, dan udara juga sudah tercemar. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut, menurut saya ini perlu ada revisi, terutama mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan kebolehan pembuangan limbah ke media lingkungan asal dengan izin. Nah, ini lucu ya. Kalau dengan izin berarti boleh membuang limbah, apalagi tanpa izin ya. Nah, dengan izin saja boleh membuang limbah. Nah, izin itu bisa diperoleh ya, bisa dikeluarkan oleh kepala daerah atau pihak yang berwenang. Nah, pertanyaannya apakah betul-betul murni nanti izin itu diberikan karena kepentingan? Bisa saja nanti itu ada kerjasama antara yang berkepentingan untuk membolehkan membuang limbah. Jadi menurut saya sebaiknya Undang-Undang 32 2009 ini pasal-pasal mengenai pembuangan limbah walaupun dengan izin itu tetap harus dilarang. Harus ada revisi. Kalau dari sisi hukum sebenarnya aku melihat PLTU ini sudah menjadi sebagai sebuah perusahaan diktator. Kenapa perusahaan diktator? Karena tidak dapat disentuh. Selama ini aku ikuti terus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PLTU secara hukum itu bisa dipidana. Tapi kenyataannya para penegak hukum dalam hal ini DLH-DLHK yang menjadi ring satu sebagai pengawas itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. DLH itu harus bersikap tegas. Ya kalau penegak hukumnya saja dalam hal ini DLH sama DLHK atau pihak-pihak terkait yang punya wewenang untuk itu sifatnya lembek, posisi masyarakat ini di mana? Jadi rakyat ring 1 ring 2 itu adalah orang yang menjadi korban secara langsung. Nah, aku takutnya kalau orang sudah benar-benar tidak suka karena tidak pernah didengarkan, ada kudeta kewenangan, bukan kudeta kekuasaan. Kudeta kekuasaan dilarang oleh hukum. Tapi kudeta kewenangan. Kudeta kewenangannya di mana? Yang punya wewenang untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan penindakan itu adalah dinas-dinas terkait. Nah, yang aku takutkan ada kudeta kewenangan penindakan itu oleh rakyat. Yang harusnya tadi itu milik
pemerintah dikudeta oleh rakyat. Rakyat sendiri akan bertindak dan rakyat sendiri akan menindak perusak lingkungan. Itu yang kita takutkan. Kami terus memantau, jangan sampai dampak yang dilakukan oleh PLTU ini menyengsarakan masyarakat atau kita sendiri. Karena kita punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan dilindungi oleh undang-undang. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.